Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Standing home without a dream in my heart, without a love of my own. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Pertemuan kita pada hari ini untuk membawa Indonesia menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira bagi kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengarnya dari radio. Ini adalah kekosongan bagi Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, yang Anda katakan tadi tidak kekosongan kekuasaan tadi itu apa? Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya berkuasa. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita segera mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Tuhan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syarif itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Jadi, mari saudara-saudara kita pergi ke Bung Karno dengan Bung Hatta untuk meminta mereka memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diucapkan oleh PPKI. Kamu berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan dalam pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam pembentukan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan itu kita yang akan menyusunnya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua besok pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Aku dan yang lainnya akan menyuruh golongan yang lain untuk merebut kekuasaan Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairus Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Ibu, jadi ada sesuatu hal yang ingin kami sampaikan kepadanya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Bentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Mas, ada yang bertemu. Siapa Bu? Para pemuda yang berbicara penting kepadamu. Baiklah, saya berbantu. Apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dari radio MFC London Bandung. Maka dari itu kami golongan pemuda mengadakan rapat dan ialah hasilnya semuanya setuju. Maka dari itu Soekarno dan Bung Hatta untuk membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengadakan rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Pikir bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus melalui kerja keras bangsa sendiri, bukan pemberian dari orang lain. Bukan begitu. Memang kita harusnya mengadakan rapat untuk PPKI karena PPKI itu bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk kemerdekaan bangsa kita sendiri? Bayangkan bagaimana kita akan tegak atas kekuasaan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, makin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diberikan kepada rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita.
Karena masing-masing masih mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta kepada golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut kemerdekaan? Kita tidak boleh bergabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa ke negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, dan kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya para golongan tua tidak akan menerima usulan kami. Jadi saudara-saudara, kita harus bersama-sama mencari jalan dari solusi ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta untuk keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kita ke Rengas Dengklok, suatu kota yang berada di Karawang. Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Suden Subeno dan terletak di bawah komando peta Purwokerto yang memiliki hubungan erat dengan Deccan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian semua membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangannya, Bu. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di dalam sidang PPKI? Mengapa harus organisasi PPKI? Bukankah organisasi tersebut merupakan buatan dari Jepang? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah janji manis semata? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun dijajah. Mereka berhak atas kebebasan. Tenang, saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Baik. Bung Karno, Bung Hatta, ikuti saya.
Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukannya? Tentu mungkin, asal kita berusaha. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabo, kacamata Ambo di mana? Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Pasukan di Jakarta sudah siap. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana cara kita membicarakan proklamasi? Tapi Jepang tidak akan mungkin mengizinkannya, apalagi jika mereka tahu kita akan memproklamasikan sebuah kemerdekaan. Saya punya ide. Gimana kalau kita meminjam rumah perwira Laksamana Maeda? Itu ide yang bagus. Baiklah, kita akan melaksanakannya di mana? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggil Bapak dahulu. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu waktunya malam gini. Kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan esok hari. Oh, benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan barang yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Ya. Oke, sebentar. Saya akan ambilkan. Tolong ambilkan pena dan juga kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, penandatanganan naskah ini tidak harus dengan campur tangan PPKI. Karena PPKI itu merupakan organisasi Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi ini tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh menyeru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Iya, saya setuju. Namun saya memiliki usulan. Bagaimana jika yang menandatangani naskah tersebut merupakan Anda dan Bung Hanta tersendiri sebagai perwakilan Indonesia? Bagaimana, Bu? Usulan yang bagus. Bagaimana, Diri? Setuju! Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksmana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, kita kan belum punya bendera. Lantas bagaimana? Ya ampun, Mas lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Mas. Yang ada kain merah dan kain putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kita akan membuat bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah niat. Baiklah, bagaimana kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Baiklah, Sang Saka Merah Putih. Bendera ini sebagai tanda jasa kejayaan bangsa Indonesia. Ya Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Baiklah, laksanakan. Siap Bung. Saudara-saudara sekalian, saya meminta Anda ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno,